Sobat Grit Motor, jumpa lagi nih kita nih di Bengkel Anjani ya. Sebelum di videonya sebelumnya kita apa aja sih yang di upgrade untuk CRF 2.5 yang bahwa di sini mengerjakan upgrade CRF 250. Nah, tapi ternyata ketika upgrade itu harus ada yang diperhatikan ketika membongkar engine ya. Jadi apa yang mesti diperhatikan, Bro Dirjo nih? Waduh, Oke, Master of saya Mechanic. Kenalkan diri dulu, saya Dirjo dari Anjani selaku mekanik di sini. Kita akan menjelaskan apa saja yang perlu diperhatikan saat kita upgrade mesin, terutama CRF pada saat kita stroke up. Yang pertama kita harus cari tahu ukuran metal duduk dari motor itu sendiri. Untuk cari tahunya kita mesti tahu karena di motor CRF dia bukan angka tetapi cuma kode huruf yang tertera di crankcase seperti ini. Ini ada kode B untuk menentukan metal mana yang harus kita pakai. Jadi nggak sembarangan ya, Ya. Mas Dirjo ya? Ya. Jadi kalau mau ganti nggak sembarangan ganti aja nih ya? Ya. Oh, Ini lebih gampangnya lagi, ini buat motor apabila ganti semua baru dari kerkas, metal baru. Kalau kita ganti kerkas yang nggak baru, misalkan bekas cuma mau ganti metalnya aja, kita harus ukur dulu diameter luar, marginalnya berapa untuk menentukan metal mana yang harus kita pakai. oh gitu. Jadi kalau di stroke up itu bisa juga ganti metalnya aja ya? Bisa, kalau kan nggak selalu stroke up, mungkin orang mau servis. Oke. Oh, metalnya udah rusak, cuman kerkasnya masih bisa pakai. Oke. Kita harus ukur luarnya dulu, diameter luar main jurnalnya Oh. untuk menentukan metalnya. Tahunya metal duduknya rusak dari mana? Harus ada pembongkaran atau mungkin dari feeling suara, biasanya kedengaran berisiknya. Berisik ya? Ya, tapi tetap harus dibongkar biar memastikan. Masih kan. Kalau metal duduknya rusak ini, kalau cuma ganti metalnya duduk, Ya, itu harus diukur ulang ya? ya harus diukur ulang. Jadi nggak ada kode-kode. Nggak ada kalau di CRF 2,5 nggak ada kode, dia harus kalau pergantian nggak semua total baru harus diukur. Oh, diukur. Yang diukur diameter ini. Diameter luar main jurnal sama diameter crankcase. Oh, itu kalau yang metal duduknya rusak. Nah, tapi kalau yang mau stroke up, Kalau yang stroke up biasanya kan motor CRF juga masih terhitung motor-motor baru, metalnya masih cukup bagus. Kita hanya paling mastiin metalnya masih bagus apa enggak, bisa pakai aplikasi ini sesuai kode yang di sini, atau mau ganti metal sekalian nggak apa-apa. oh, lah kalau misalnya ganti ini berdasarkan huruf ini ya? Ya, berdasarkan huruf yang ada di Oh, crankcase. berarti kalau stroke up ini ganti ini ketika beli, ketika Ya. pasang, Ya, ini nggak ada kode lagi ke sini ya? Nggak ada. Oh, nggak ada kode ya? Jadi dia tetap tinggal pasang aja, Pasang aja. tinggal lihat metal duduknya ya? Ya. Metal duduknya rusak atau Atau enggak? Kalau misalnya metal duduknya nggak rusak, dipakai lagi, pakai lagi masih bisa. masih bisa. Tapi kalau metal duduknya rusak, Harus Diganti. ada pengukuran. diganti. Ya. Tapi ngeliat ini bisa ya? Bisa, dan kalau ininya kerkasnya yang baru harus lihat ini. Harus ganti. Ya, kalau mau ganti metal harus lihat dari kode. Oh iya, oh gitu. Jadi kalau misalnya mau ganti kerkas yang baru, melihat untuk ganti metal duduknya itu dari kode ini ya? Ya, dari kode crankcase. Oh, itu beli. Ya. Nah ini metal duduknya ini ya. Ya. Jadi pas beli Honda juga semua ya, Honda resmi ya. resmi. Belinya itu berdasarkan ini B ya gitu ya. Berdasarkan kode Ini crankcase. berarti B ada A sama Ya, kalau yang di crankcase biasanya yang standarnya ABC, kecuali kita harus, kalau nggak ada kode kita harus ukur diameter dalam dari crankcase. oh gitu. Nah kalau misalnya stroke up ini powernya naik berapa ya? Kemarin kita sempat deno yang standar sama yang 3,5. Jadi kalau stroke up doang kita belum pernah deno. Oke. Kalau yang 3,5 kan termasuk bore up, stroke up. Kalau yang cuma stroke up cuma sampai 285. Kalau yang 3,5 kemarin kita deno powernya jadi 30. Tapi itu bore up, bukan Ya. stroke up. Ya, double. Double ya, ada stroke up dan bore up. Ya. Nah kalau misalnya dia stroke up begini, powernya naik. Naik pasti. Itu sekitar 24-an kalau nggak salah. Dari standarnya berapa? Standarnya 18. Standarnya 18 horsepower. Ya, HP-nya 18, kalau stroke up 24. jadi 24. CC-nya berubah nggak?
berubah 285. Jadi 285. Jadi dia ganti utuh bundel-bundel gini. Itu satu set dari 250 jadi 285. jadi 285. Oke. Jadi 285 nih. Nah, kalau stroke up begini biayanya berapa, Mas Dinyo? Kalau soal biaya, nah itu urusan sama orang. Karena tergantung Ya karena kan kita ngerjain aja, kalau soal biaya ada bagiannya. ada bagian lain sendiri. Oke. Itu berapa lama pengerjaannya kalau stroke up? Kalau stroke up tergantung permintaan dari konsumen atau kita kasih paketnya. Kalau yang permintaan konsumen kadang dia minta standar aja, cuma ganti krek as, atau kita kasih paket sekalian coating polish, ganti klep, itu sekitar 3 hari. 3 harian ya, Ya. kira-kira ya. Terus ini yang paling penting itu yang perlu diperhatikan ini ya, Ya, kode ini, karena kalau misalnya salah kode, salah ini efeknya apa, Mas Dirjo? efeknya ya umur motor nggak panjang, biasanya lebih berisik, atau kalau terlalu rapet bisa jadi macet. Oh, jadi kalau terlalu rapet, salah metal duduk, Iya. dia macet. Kalau kelonggaran, Ya, berisik dia ya. berisik. Oh, jadi ketahuan banget ya. Oke, gitu Grid Motor, sobat Grid Motor. Jadi nggak sembarangan ternyata kalau mau stroke up ini, ada part yang harus diperhatikan. Itu berdasarkan dari buku manual ya. Ya, Jadi, dari manual buku Hondanya ada ya. Jadi udah ini. Ah, oke lah kalau gitu. Terima kasih Bung Dirjo ya. Waduh, sudah memberi ilmu tambahan tentang stroke up CRF. Ada apa panduannya supaya tidak keblinger ya. Ya, Artinya jangan sampai kerapetan Macet. metal duduknya atau kelonggaran ya. Biar amannya sih lebih baik stroke up-nya di bengkel Anjani aja. Jadi sesuai dengan panduan ya, by Honda ya. Ya. Kira-kira gitu. Oke, sobat Grid Motor. Semoga apa yang dipaparkan oleh Mas Dirjo ini bisa bermanfaat buat kita, buat bengkel-bengkel yang lain untuk bisa diikuti biar dia tidak salah langkahnya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Grid Motor ya. Bunyikan lonceng. Nah, supaya kalau ada video baru bisa langsung di notif kepada sobat-sobat Grid Motor. Oke, sampai di sini sobat Grid Motor, sampai jumpa dengan video-video berikutnya.